spesial sekali buat saya. Garda terakhir, pekerjaan yang sangat menantang. Ada rasa tidak stabil dalam psikologis. Masuk malam, mungkin pulang lagi, besok malam lagi. Dalam tidur terbawa mimpi-mimpi, makan gak enak. Dedikasi kami harus betul-betul diberikan. Berbagai macam mindset masyarakat terhadap profesi kami gitu. Jarang ada yang mau sebagai profesi pemulasara jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Obi Abdurrahman, petugas pelaksana pemulasara jenazah dan kerohanian di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat. Saya bekerja di kamar jenazah dari tahun 2012 sampai saat ini, alhamdulillah sampai 2023. Untuk job desk saya di instalasi kamar jenazah dan kerohanian. Yang pertama, kami memberikan bimbingan spiritual care kepada pasien-pasien rawat inap maupun rawat jalan yang ada di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, melalui dengan tazkirah, bimbingan ibadah, dying care atau bimbingan sakaratul maut sampai dinyatakan meninggal oleh dokter. Dan yang satunya job desk-nya yaitu pemulasaran jenazah. Apabila keluarga berkenan untuk jenazah keluarganya dimandikan di RSUD Al Ihsan, khususnya di kamar jenazah RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat. Kalau ditanya kenapa harus memilih petugas kamar jenazah, karena di sini adalah pekerjaan yang sangat langka dan jarang untuk yang lainnya untuk bisa beraktivitas di kamar jenazah, karena ya mungkin ketakutan atau mungkin ada rasa jijik, punten-punten ada rasa jijik dari sebagian orang terhadap jenazah, dan mungkin juga takut tertular oleh penyakit yang ada di jenazah tersebut. Dan untuk saya sendiri, kami di petugas jenazah di sini ini sangat pekerjaan yang sangat menantang dan bagi saya sendiri ini sangat menjiwai bagi saya, karena suatu pekerjaan pertama mulia karena ini adalah dalam Islam fardu kifayah. Yang kedua, jarang diminati profesi ini oleh yang lainnya, maka di sini adalah suatu kebanggaan bagi saya dan suatu kemuliaan bagi saya bekerja sebagai petugas pemulasara jenazah. Ya, untuk awal-awal pas terjun langsung, pengalaman saya sendiri langsung menangani yang kecelakaan, yang kepalanya hancur. Nah, di situ tentunya ada rasa jijik atau ya karena baru terjun jadi mental belum teruji. Jadi di situ saya ada down juga. Tapi untuk selanjutnya karena udah biasa juga, ya alhamdulillah untuk mental dan skill terus diasah dan terus melakukan pembelajaran dari senior-senior yang ada di petugas di kamar jenazah. Alhamdulillah ya tentunya untuk awal-awal pasti ada rasa tidak stabil dalam psikologis karena menghadapi jenazah yang langsung menghadapi jenazah yang hancur kepalanya gitu. Kalau yang biasa-biasa ya mungkin jenazahnya udah biasa.
Tapi ya langsung dengan jenazah yang tidak utuh, ya bagi saya sendiri awal-awal ada kena juga psikologis. Ya untuk healingnya ya terus untuk membiasakan diri, jadi tidak menghindari. Jadi kalau kita menghindari, ingat-ingat terus, bahkan mungkin dalam tidur terbawa mimpi-mimpi makan gak enak kan gitu, minum gak enak juga karena terpikirkan oleh kondisi jenazah yang sudah saya pulasara. Ya untuk healingnya nggak ada lain, tinggal membiasakan terus untuk pemulasaraan jenazah. Jadi tidak ada healing khusus gitu untuk tidak mengingat hal-hal yang saya sudah alami di pemulasaraan jenazah. Kalau sukanya ya kita alhamdulillah bisa memberikan pelayanan terhadap keluarga kami, keluarga pasien-pasien kami yang meninggal khususnya di RSUD Al Ihsan dengan pelayanan yang prima. Maksud prima di sini adalah kami melayani dengan betul-betul menjaga syariat Islamnya yang saudara kami yang Islam, yang Muslim, dan bahkan ada apresiasi juga dari keluarga. Ya bukan bersyukur mereka atas meninggalnya keluarga mereka, tetapi bersyukur atas pelayanan yang sudah diberikan di pemulasaraan jenazah RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan syariat Islam, dengan tentunya dengan penuh adab-adab yang kami lakukan. Itu sukanya kami dengan keluarga. Kalau dukanya, puncak duka itu ketika kami dihadapi dengan COVID-19. Dukanya itu karena tentunya dedikasi kami harus betul-betul diberikan kepada jenazah yang harus kami urus dengan mungkin tidak belasan puluhan yang kami urus. Waktu kami di rumah dengan keluarga sudah tidak bisa bercengkrama lagi, kami banyak menghabiskan waktu di RSUD Al Ihsan, di rumah sakit, karena kami harus mengurus saudara-saudara kami yang meninggal karena terpapar COVID-19. Kami mungkin masuk pagi, pulang malam, masuk malam, mungkin pulang lagi besok malam lagi. Itu duka kami. Dan waktu, terus tenaga juga tersita habis karena harus memakai APD lengkap di ruangan sendiri, malam, pagi, siang kami melayani saudara-saudara kami, mengevakuasi keluarga kami. Tentunya bagi yang Muslim kami evakuasi pulasara dengan secara syariat Islam walaupun minimal dalam syariat karena terbentur dengan protokol kesehatan yang sudah di-SOP-kan oleh pemerintah. Ya, bersyukur kami di sini sebagai petugas pemulasaraan jenazah itu ketika kami bisa memberikan pelayanan prima, melayani keluarga kami, pasien-pasien kami yang meninggal di sini. Tentunya bagi kami ini adalah sesuatu yang sangat bersyukur bisa membantu dan memberikan fardu kifayah mereka bagi keluarga jenazah, bagi jenazah dalam pemulasaraan jenazahnya. Tentunya yang khusus yang COVID-19 itu karena kan di situ hanya kami yang bisa masuk. Keluarga tidak dibolehkan untuk mengikuti prosesi pemulasaraan jenazah. Nah, di situ suatu kebahagiaan bagi kami bisa melayani, memberikan pelayanan pemulasaraan jenazah walaupun tidak di
sertai dengan keluarga. Maka disitulah syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan pelayanan ini tentunya dengan kemauan dari keluarga jenazah, walaupun itu secara protokol kesehatan. Pandangan masyarakat terhadap kami sebagai profesi petugas pemulasaran jenazah, ya mungkin ada sebagian masyarakat yang tentunya bukan merasa ini, tapi pertama ada yang merasa bangga dari mereka melihat kami sebagai petugas pemulasaran jenazah. Ada juga yang bicaranya seperti sieun gitunya pemulasaran jenazah mah gitu. Berbagai macam mindset masyarakat terhadap profesi kami gitu. Tetapi untuk menghindari dengan sosialisasi dengan kami tidak ada. Tetapi mereka ya pertama ada penghormatan juga kepada kami, karena ini kan tadi sekali lagi profesi yang sangat tidak diminati gitu, dan jarang yang bisa dan jarang yang mau. Nah di situ jarang ada yang mau sebagai profesi pemulasaran jenazah. Maka ya di situ pandangan masyarakat juga pertama ya ada yang merasa memberikan apresiasi, dan ada juga yang merasa mereka ikut takut juga karena profesi kami. Kumahanya keung di kamar jenazah gitu, takut tuh di kamar jenazah, aya uka-uka tuh, seperti itulah tanggapan dari masyarakat. Ya untuk kondisi dan suasana di kamar jenazah sendiri, kalau ya dibayangkan kalau kita kurang kuat mental, ya mungkin ada rasa takut juga gitu, karena namanya juga kamar jenazah gitu ya. Sudah terbersit dalam benak kita, oh kamar jenazah seperti ini mungkin banyak mayat, dan kalau di masyarakat luas banyak uka-ukanya gitu deh. Untuk kalau tugas sendiri ya mungkin ada rasa takut itu ada. Rasa takut itu ada, tapi ya kami hindarilah rasa takut itu, karena ini adalah rumah kami, dianggap tidak ada apa-apa. Untuk bimbingan sakaratul maut, tentunya itu adalah tugas utama kami di instalasi kamar jenazah dan kerohanian. Tentunya momen-momen yang sangat luar biasa, penuh duka, karena di situ ada dua individu yang harus kami hadapi, yaitu keluarga dan pasien yang kami bimbing dalam sakaratul maut. Ya kami harus bisa menenangkan yang pertama keluarga. Tentunya di situ ada denial dari keluarga, ada tidak menerima dengan kondisi keluarganya yang sedang sakaratul maut, walaupun sudah ditangani dengan medis, dokter dan perawat. Tapi di situ tentunya keluarga ada juga yang kurang menerima, ada juga yang histeris, yang menangis terus-terusan. Nah, di situ tugas kami menenangkan dengan metode ikhlas, dengan metode sabar kepada keluarga. Dan untuk pasien sendiri kami melakukan bimbingan talqin. Kalau saudara kami yang muslim, tentunya dengan bimbingan kalimat la ilaha illallah atau dengan Allah, 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 sampai dengan dinyatakannya oleh dokter. Kami membimbing pasien-pasien kami yang sedang sakaratul maut sampai dinyatakan oleh dokter. Setelah dinyatakan dokter, di situ kami melakukan takziah kepada keluarga, ikut belasungkawa, dan yang terakhir doa bersama untuk
kebaikan almarhumah keluarga kami dari muslimah yang meninggal dunia di Rumah Sakit Al Ihsan. Tentunya untuk penanganan pasien-pasien yang spesial yang seperti itu, pembunuhan atau kecelakaan, meninggal sudah lama di rumah, tentunya kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian juga. Takutnya ada hal-hal yang janggal dalam kematian jenazah yang dipulasarkan di sini. Tentunya dalam pemulasaraan jenazah juga kami memberikan pelayanan seperti biasa, tetapi dalam APD kita memakai khusus, gitu. Khusus karena ditakutkan ada penyakit menular atau yang sudah lama membusuk, juga itu juga dibutuhkan APD yang lengkap, dan yang tidak utuh juga ya seperti biasa dilakukan secara syariat Islam. Tapi tentunya kalau kondisinya seperti kepala hancur atau ini keluar daleman, isi perut keluar kan, itu mungkin ya kami melakukan lebih dari mungkin dari jenazahnya, dari kain kafannya nanti kami berikan alas-alas yang tidak tembus untuk darah dan cairan-cairan yang lainnya, bisa biar tidak tembus kepada kain kafan. Untuk kamar jenazah ini sendiri ya untuk transit jenazah. Yang pertama yang dinyatakan meninggal di ruangan rawat inap maupun IGD. Nanti SOP-nya ya seperti itu prosedurnya. Pintu keluar jenazah nanti dari kamar jenazah. Kami bawa dari ruangan dengan kerjasama dengan ambulan, supir ambulan di RSUD Al Ihsan. Kami bawa dari ruangan masuk ke ambulan, dibawa ke sini. Nah di sini nanti transit. Apakah dipulasara di sini atau tidak itu keputusan keluarga. Tapi kami edukasi apabila yang penyakitnya infeksius menular, kami edukasi untuk dipulasara di sini agar menjaga di masyarakat tidak terpapar oleh penyakit tersebut. Tapi tetap hasil akhir jenazah dipulasara atau tidak ada di keluarga. Seperti itu. Di sini adalah garda terakhir ya, garda terakhir di pelayanan. Ini spesial sekali buat saya karena ya profesi ini jarang diminati. Sekali lagi profesi ini jarang diminati oleh orang lain, oleh masyarakat yang lain. Jadi di sini adalah suatu keistimewaan bagi saya sendiri karena pertama tentunya ini adalah bersangkutan dengan syariat Islam, yaitu fardu kifayah yang harus dilaksanakan dari orang yang hidup kepada orang yang meninggal. Gitu. Jadi di situ ada suatu kebanggaan tersendiri. Saya bisa memberikan atau menjalankan pemulasaran jenazah kepada seluruh saudara kami yang muslim. Gitu. Terus yang mendorong saya untuk bisa di sini ya karena satu-satunya skill saya di situ. Itu karena saya punya dasar pendidikan dari aliyah, jadi di situ tentunya sedikit banyak punya keilmuan dalam pemulasaran jenazah, kaifiat dalam pemulasaran jenazah. Untuk pengalaman sendiri, saya pernah mengalami 2 kali, tapi ini Allahu alam, entah mereka ganggu kita atau bukan. Posisinya lagi di sini, kamar ini waktu itu kamar tidur kami di sini sebelum kulkas jenazah. Ini kamar tidur kami di sini jenazah, seluruh jenazah. Jadi kami tidur dengan jenazah. Pas jam 2 ada suara sangat keras di atas. Wallahu alam itu saya nggak tahu.
tapi saya paksakan tidak takut karena mungkin burungnya, tapi ya Allah alam saya tidak tahu. Tapi itu sangat keras, luar biasa. Yang kedua, ketika menangani jenazah COVID di ruangan, itu juga ya pengalaman saya sendiri. Itu pintu kamar mandi itu sedang terbuka, tidak ada angin, tidak ada apapun, itu tertutup secara keras. Dar! Seperti itu. Pengalaman saya. Itu waktu siang, tapi itu nggak malam. Itu siang. Siang. Itu waktu ketika hari Jumat. Hari Jumat, pagi-pagi sekitar jam 9. Itu tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Tertutup sendiri pintu-pintu kamar mandi. Ya, di situ karena saya siang, jadi nggak takut. Banyak orang di luar gitu. Saya lihat keluar nggak ada angin gitu. Saya buka lagi kamar mandinya. Cing, ditutup lagi nggak? Ternyata nggak. Ternyata nggak. Gitu. Ya kalau malam hari di ruangan kan sendiri menangani pasien COVID, itu tentunya rasa takut itu besar sekali. Besar sekali. Jam 12 malam kita menangani pasien jenazah yang COVID sendiri, itu pasti ada rasa takut, itu pasti ada. Tapi ya karena ini adalah pelayanan, membantu keluarga pasien-pasien kami, ya kita harus bisa menangani rasa takut yang ada di dalam diri kita sendiri. Pesan-pesan saya khusus bagi saya sendiri dan bagi rekan-rekan kami sejawat yang profesinya sama di petugas pemulasaran jenazah, tetap niatkan ibadah dengan tidak mengharapkan dunia, karena ini adalah suatu profesi yang istimewa bagi kita semua. Mari kita sama-sama niatkan, sekali lagi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping ini adalah pekerjaan, dan terus melayani masyarakat yang membutuhkan tenaga kita dengan prima, dengan penuh dedikasi, dengan penuh adab dalam pemulasaran jenazahnya, dan insya Allah kita berniat ibadah untuk menuju husnul khatimah. Terima kasih.